Ya, selamat malam semuanya. Mohon perkenankan kami dari kelompok KKN KLB 46 Desa Belempung Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur ingin memaparkan hasil program kerja utama kelompok kami, yaitu berupa sosialisasi mengenai lebih terhadap COVID-19 dan situasi pandemi. Yang pertama, perkenalkan saya Eriko Febrianus T dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mula Warman selaku moderator di sini. Lalu adapun materi pembahasan pada kali ini yaitu berupa satu, apa itu COVID dan siapa saja yang beresiko terjangkit COVID-19. Lalu yang kedua ada bagaimana cara mencegah COVID-19. 3, hidup sehat di masa pandemi. Dan 4, ada mencari informasi yang benar pada masa pandemi. Selanjutnya saya persilahkan teman saya Rahmat untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, apa itu COVID-19 dan apa bahayanya? Ya, COVID-19 atau coronavirus disease, yang nama lainnya adalah SARS-CoV-2. Jadi virus ini adalah virus yang ditemukan di Wuhan pada Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Jadi COVID ini dia menularnya berupa droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah sebuah percikan-percikan yang berada di udara yang keluar dari hidung maupun mulut atau ludah sehingga nanti bisa menyebarkan ke orang lain. Yang berbahayanya dari COVID-19 yaitu komplikasinya, yaitu berupa penyakit sindrom nafas, gagal ginjal hingga kematian. Next. Nah, untuk bagaimana cara mengetahui seseorang mempunyai COVID-19 atau tidak, dilakukan yang namanya PCR atau polymerase chain reaction, swab test maupun rapid test. Jadi PCR itu diambil dari sampel mulut ataupun hidung, kemudian nanti lakukan pengerjaannya. PCR lebih ampuh, lebih aman, maksud lebih akurat daripada rapid test, tapi rapid test lebih terjangkau dan lebih mudah digunakan untuk orang-orang lain. Ya, saya akan menjelaskan terkait gejala penderita COVID-19 ini. Yang pertama yaitu demam, yang kedua batuk, sesak nafas. Next. Ya, saya akan menjelaskan data sebarannya. Untuk global dari dunia, negara yang terkonfirmasi sekitar 206 negara. Untuk yang terkonfirmasi terjangkit pada penyakit ini ada sekitar 17.660.523 jiwa. Kemudian yang sudah telah meninggal sekitar 680.894. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia terjangkit 128.776 dan sembuh 83.710 jiwa, sedangkan yang meninggal dari Indonesia sekitar 5.824. Data ini terakhir diunggah tanggal 11 Agustus tahun 2020. Dan yang dari Kaltim itu sudah terjangkit sekitar 2.106 dan itu yang terbaru terkonfirmasi. Sedangkan yang belum terkonfirmasi yang masih suspek itu 13.497. Sedangkan yang meninggal baru 6. Untuk itu Pak diharapkan kepada warga tetap berhati-hati karena Kaltim sudah memasuki zona merah. Ya, terima kasih kepada Edi teman saya. Saya di sini juga akan bagaimana cara mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, terapkan physical distancing. Menerapkan physical distancing itu kalau kalian tidak tahu physical distancing itu berarti menjaga jarak antara sesama. Yang kedua, menggunakan masker atau pelindung wajah. Jika Anda keluar rumah atau berrumah, digunakan masker. Jika tidak, Anda pasti mungkin bakalan bisa mudah tertular virus COVID-19. Yang ketiga, tangan.
setelah melakukan aktivitas di luar rumah, sebisa mungkin Anda cuci tangan. Jika tidak Anda mencuci tangan, saya diperkirakan nantinya virus COVID-19 mengendap ada di tangan Anda dan bisa menularkan ke keluarga Anda yang ada di rumah. Hindari menggosok mata, hidung, atau mulut. Yang kelima, tutup mulut pada saat bersin atau batuk. Jika tidak ditutup mulutnya saat batuk, mungkin persebaran virus COVID-19 akan mudah menjangkiti masyarakat yang ada di sekitar Anda. Yang keenam, dari berpergian keluar rumah. Sebisa mungkin Anda jangan, di saat pandemik ini mungkin Anda tidak boleh keluar rumah. Kalau bisa mungkin Anda tetap ada di rumah. Yang ketujuh, hindari daerah zona merah. Yang kedelapan, segera cari bantuan medis jika merasa batuk dan sesak napas. Next, adaptasi kebiasaan baru. Sekarang kita ini kan sudah menghadapi new normal. Tapi bukan berarti pandemik COVID-19 itu berakhir ya. Nah, di sini masih tetap kita melakukan protokol kesehatan walaupun ini di kehidupan new normal. Pertama, gunakan masker. Selain menggunakan masker, kita juga melakukan physical distancing atau menjaga jarak. Yang kedua, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, tidak bersalaman tangan. Hindari juga ya untuk bersalaman tangan. Keenam, gunakan uang elektronik yang menggunakan uang tunai. Itu bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19 merebak ke masyarakat yang lain. Yang terakhir, setibanya di rumah atau setelah melakukan aktivitas di rumah, tidaknya sampai di rumah Anda diwajibkan untuk mandi supaya penyebaran virus COVID-19 tidak menyebar di sekitaran rumah Anda. Next. Hidup sehat di masa pandemik. 1. Berolahragalah di sekitaran rumah. Contohnya senam atau enggak, ya pokoknya olahraga di rumah lah, bersepedaan di sekitaran rumah juga bisa. Yang kedua, makanan sehat dan bergizi. Yang ketiga, tetap jalin komunikasi yang baik dengan keluarga dan teman. Nah, ini komunikasi bukan berarti langsung bertatap muka ya, komunikasi melewati via WhatsApp, lewat video call atau via Zoom. Yang keempat, jaga kesehatan mentari dengan yang kelima, jaga pola tidur. Saya akan menjelaskan cari informasi yang benar pada masa pandemi. Perlu gunakan situs-situs resmi pemerintah untuk mencari informasi terkait COVID-19. Kedua, kebenaran terlebih dahulu jika mendapat informasi-informasi baru. Ketiga, bantulah menyebarkan kabar-kabar resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang menangani pandemi COVID-19. Berikut contoh informasi yang salah. Minum air atau teh panas dengan lemon dapat membunuh coronavirus. Menurut Dr. Ingrid Tania, hal tersebut tidak benar karena hanya dapat mengurangi gejala batuk ringan, tapi tidak terbukti dapat mengobati COVID-19. Selanjutnya, informasi mengenai mengonsumsi bawang putih dapat membunuh virus COVID-19. Sayangnya hingga saat ini tidak ada bukti yang cukup bahwa bawang putih mampu untuk membunuh virus ini. Pemulasaraan jenazah. Ada Kombes Pol Sumihastri mengatakan bahwa jenazah yang telah dipulasarkan dengan tepat tidak akan menyebarkan virus. Hal itu tidak benar. Jenazah yang telah dipulasarkan dapat menyebarkan virus. Kita harus tetap mengikuti protokol pemulasaraan jenazah sesuai pedoman.
Ya, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.